baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 4 Desember 2022, hari Minggu Advent kedua, bersama saya Aleta dari Salatiga. Saudari-saudara terkasih, selamat hari Minggu Advent kedua. Kita berada dalam tahun liturgi menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman, juga Tuhan yang akan datang pada waktu hari Natal, Yesus yang lahir di Bethlehem. Apa yang perlu kita buat dalam masa penantian ini? Advent minggu pertama menawarkan pengharapan. Advent minggu kedua ini saya menawarkan pertobatan. Menanti kedatangan Tuhan sambil bertobat. Itulah yang kita dengar dalam pewartaan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan ekspresi pertobatan itu ditunjukkan oleh banyak orang Yahudi yang datang kepada Yohanes dan minta dibaptis. Berbagai golongan datang. Pesannya menjadi sungguh amat jelas. Kita menanti Tuhan dengan sikap bertobat. Pertobatan itu berarti kita tahu baik, saya mengubah diri menjadi baik. Yang salah saya tinggalkan, yang baik itu saya buat. Berubah. Sebentar lagi merayakan tahun baru. Biasanya banyak jalan yang disekat. Yohanes Pembaptis berseru-seru, "Bertobatlah, kerajaan surga telah dekat." Saudari-saudara, pertobatan memerlukan 1-2 langkah praktis, langkah bijak, agar pertobatan itu sungguh menjadi sejati dan sempurna. Tentu kita bertanya, bagaimana caranya pertobatan itu? Langkah-langkah bertobat. Saya memberikan 1-2 jawaban. Pertobatan diawali dengan menyadari. Ketika kita menyadari bahwa kita bersalah, kita berdosa, perbuatan ini jahat, maka inilah titik awal kita untuk berubah, untuk bertobat. Saya sadar. Tanpa kesadaran yang sejati, tidak akan ada pertobatan. Titik awal itu adalah menyadari. Setelah menyadari, kita bergerak ke titik kedua, yaitu mulai bergerak. Jangan kita meremehkan langkah kecil dari pertobatan. Ada orang yang bertobat langsung secara radikal. Misalnya, dia yang kecanduan alkohol, langsung besoknya sama sekali tidak minum. Ini pertobatan yang radikal. Dan banyak orang juga mengalami demikian. Tetapi saya tersentuh dengan banyak cerita di mana orang mengalami pertobatan bertahap. Dia yang kecanduan alkohol misalnya, mulai besoknya dia mulai mengurangi sedikit demi sedikit. Langkah awal ini atau pertobatan ini penting sedikit. Dan kita diminta untuk menghargai pertobatan kecil itu. Jangan sampai kita tidak menghargai perubahan kecil itu, lalu pada akhirnya kita mematahkan semangat orang itu untuk berubah. Hargailah, dukunglah pertobatan kecil itu.
Setelah langkah awal itu dibuat, langkah awal ini persis kurang lebih seperti yang kita dengar dalam Injil. Orang-orang Farisi, Saduki datang kepada Yohanes dan minta untuk dibaptis. Suatu langkah awal bahwa kami mau bertobat dengan selebrasi ini, dibaptis. Harga murah bukan berarti murahan, sebab mutu tetap diperhatikannya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudari-saudara, mari kita menghargai pertobatan kecil sesama kita. Setelah langkah kedua pertobatan kecil, langkah ketiga menuju, terus menuju. Jangan sampai kita bertahan pada langkah kecil, tetapi biarlah langkah kecil itu berkembang, maju, berkanjang terus, maju, sehingga dia makin lama terus menjadi baik. Manusia adalah pribadi yang dinamis, bukan statis. Artinya, dia bukan statis tetapi ada perubahan, ada. Contoh, misalnya hari pertama dia bisa mengubah, minggu pertama dia bisa mengurangi misalnya alkohol 1 gelas. Pada minggu kedua dia mulai 2 gelas, 3 gelas. Tuh, ada perubahan pertobatan. Ada kadar, ada nominal yang semakin bertambah. Itu langkah ketiga. Dan langkah keempat yang bagi saya adalah langkah terakhir, adalah bahwa ketika dia sudah menjadi baik, konsisten berkanjang dalam kebaikan itu. Terlambat makan terkena sakit lambung, maka harus menjaga pola makannya. Gandum akan dikumpulkan dalam lumbung, namun debu sekam akan dibakarnya. Saudari-saudara, saya ulangi, menyadari keadaan, memulai dengan langkah kecil, terus bertambah, dan akhirnya ketiga, berkeranjang atau konsisten dalam kebaikan. Itu 4 langkah pertobatan. Yang terakhir, konsisten atau setia untuk terus menjadi baik, ini adalah perjuangan seumur hidup. Jangan sampai kita kembali lagi, akhirnya hidup kita hanya berputar pada dosa yang sama. Saudari-saudara, ini memang tidak gampang. Tetapi, saya pernah membaca suatu tulisan begini. Kadang-kala kita merasa bahwa hidup kita, kenapa saya sudah ada memiliki niat, kok tiba-tiba kenapa saya jatuh lagi? Saya sudah punya niat, kenapa saya jatuh lagi? Penulis itu berkata begini, ketika hidupmu berkubang dalam dosa yang sama, jangan lupa untuk terus memandang salib Kristus. Percayalah, suatu saat Dia akan menarikmu keluar dari kubangan dosa itu. Memandang salib Kristus. Dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan pada hari Natal, marilah kita berjuang untuk membersihkan diri, untuk bertobat dengan hal-hal kecil. Dari pertobatan kecil itulah kita diarahkan pada pertobatan yang besar. Semakin menantikan kedatangan Tuhan, semakin kita bertobat. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat berhari Minggu Advent kedua sambil senantiasa berusaha menjadi gandum-gandum yang baik.
Salam seroja, terima kasih, berkah dalam.